Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Litana Indiana, NIM 21052161847 dari Oprim D212AB. Di sini saya akan menyampaikan mengenai tugas analisis lanjutan atau refleksi dialog mata kuliah Mekanika Bahan Nirjam oleh Bapak Mirza. Baik, menginjak pada pembahasan yaitu mengenai analisis lanjutan atau refleksi dialog. Sebelumnya, lanjutan merupakan salah satu besaran yang cukup penting dalam hal struktur. Nah, lanjutan juga dapat terjadi disebabkan oleh beban yang bekerja arah vertikal terhadap balok. Refleksi balok diukur dari permukaan awal ke permukaan netral setelah balok mengalami deformasi. Misalnya defleksi ditunjukkan oleh pergeseran jarak Y. Besarnya defleksi Y pada setiap nilai X sepanjang balok disebut persamaan kurva defleksi balok. Jadi, jika defleksi balok digambarkan, mungkin gambarnya bisa seperti ini. Nah, ini adalah P atau bebannya. Seperti itu. Lalu, terdapat beberapa metode yang kita gunakan untuk mencari lanjutan balok. Yang pertama, yaitu metode integral. Yang kedua, yaitu metode luasan momen. Baik, kita akan menginjak pada metode yang pertama, yaitu metode integral atau metode integral ganda. Jadi, metode integral adalah suatu struktur sederhana yang mengalami lentur dan dapat digambarkan sebagaimana pada gambar 1.1. Jadi, seperti ini gambar 1.1. Yaitu suatu struktur sederhana yang mengalami lentur. Di mana Y adalah defleksi pada jarak X, dengan X adalah jarak lanjutan yang ditinjau. Dx adalah jarak MN, Dx sudut, dan R adalah jari-jari kelengkungan. Lalu, mengenai konsep, ya, jadi untuk perhitungan integral ganda, kita dapat menggunakan berbagai macam persamaan atau rumus. Di antaranya, yang pertama mengenai persamaan defleksi balok dengan rumus D kuadrat P per GX kuadrat sama dengan M per EI. Jadi, EI ini adalah momen inersia. Selanjutnya, mengenai integral satu kali untuk memperoleh rotasi. Dengan rumus theta sama dengan dv per dx sama dengan integral m per ei dx plus ci. Dan keterangan m merupakan gaya dalam momen, e merupakan modulus elastisitas material, i merupakan momen inersia penampang, dan C1 dan C2 merupakan konstanta hasil integral yang dapat dicari nilainya pada kondisi batas. Selanjutnya, integral dua kali untuk memperoleh defleksi. Dengan rumus P sama dengan dua kali integral M per EI dx plus CIE plus C2. Nah, yang selanjutnya mengenai kondisi batas. Nah, kondisi batas ini kita fungsikan untuk mencari nilai C1 dan C2. Jadi di sini juga dijelaskan bahwa nilai C1 dan C2 dapat dicari jika kita mengetahui kondisi batasnya. Kondisi batas ini terbagi menjadi dua perletakan, yaitu pertama perletakan sendi dan roll, dan yang kedua adalah perletakan jepit. Jadi untuk perletakan sendi dan roll ini dapat diperoleh nilai P sama dengan 0 dan theta sama dengan 0. Dikarenakan perletakan sendi dan roll mampu menahan perpindahan vertikal, tetapi tidak dapat menahan rotasi. Yang selanjutnya mengenai perletakan jepit, dengan nilai V sama dengan 0 dan theta sama dengan 0. Karena pada perletakan jepit direncanakan untuk mampu menahan perpindahan dan rotasi. Lanjut, kita sudah memahami mengenai konsep. Yang selanjutnya kita harus memahami juga mengenai tahapan perhitungan. Bagaimana sih metode integral ini mengenai perhitungannya. Jadi yang pertama,
kita harus menggambar kurva elastis balok dan sumbu koordinat arah X. Ini adalah sumbu koordinat arah X. Nah, seperti ini ya jadi gambarannya mengenai gambar kurva elastis balok. Yang selanjutnya tentukan kondisi batas. Tadi sudah dijelaskan mengenai jenis-jenis perletakan, yaitu perletakan sendi dan roll dan juga perletakan jepit. Seperti itu. Nah, selanjutnya hitung gaya dalam momen sebagai fungsi dari X. Jadi sudah digambarkan seperti ini ya, dengan perumusan M sama dengan Fx. Yang selanjutnya, menghitung persamaan integrasi ganda dengan rumus d kuadrat p per dx kuadrat sama dengan M per EI. Lalu mengenai rotasi theta sama dengan dv per dx sama dengan integral M per EI dx plus C1. Yang selanjutnya defleksi P sama dengan 2 kali integral M per EI dx plus C1X plus C2. Nah, yang step selanjutnya, hitung nilai konstanta berdasarkan kondisi batas. Yang sudah dijelaskan terdapat dua tipe tadi. Yang pertama perletakan sendi dan roll, dan yang kedua adalah perletakan jepit. Lanjut. Step yang terakhir yaitu persamaan rotasi dan defleksi. Nah, rumus rotasi theta sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Dan untuk defleksi P sama dengan DX pangkat 3 plus EX kuadrat plus FX plus C. Nah, kita sudah memahami mengenai konsep dan langkah-langkah perhitungan. Lalu kita akan menginjak pada contoh perhitungan atau contoh soal. Dengan kasus yang pertama yaitu balok dua tumpuan sederhana dengan beban rata. Jadi digambarkan baloknya seperti ini ya, dengan dua tumpuan sederhana, sendi dan roll dengan beban merata. Nah, kita terapin nih mengenai tahapan perhitungannya. Yang pertama, kita gambar kurva elastisitas balok dan sumbu koordinat arah X. Jadi seperti ini setelah digambarkan. Lalu tentukan kondisi batas. Nah, peletakan sendi dan roll ini jika kita sudah ketahui, maka V-nya sama dengan 0 dan X sama dengan 0. Itu. Lalu hitung gaya dalam momen sebagai fungsi dari X. Nah, kita gambar dulu nih. Gaya dalam momennya seperti ini. Untuk 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan L, maka momen yang terjadi dengan rumusan WL per 2X min WX kuadrat per 2 sama dengan W per 2. Lalu mengenai persamaan integrasi ganda dengan rumusan D kuadrat V sama dengan, maksudnya D kuadrat V per DX kuadrat sama dengan M per EI sama dengan Y per EI kuadrat LX min X kuadrat. Lalu kita jabarkan dV per dx sama dengan W per 2EI integral LX min X kuadrat dx sama dengan W per 2EI dalam kurung LX kuadrat per 2 min X pangkat 3 per 3 tutup kurung plus C1. Nah, ini kita namai persamaan 1.1. Untuk langkah selanjutnya nanti kita substitusikan ke persamaan-persamaan yang lain. Lalu, V sama dengan W per 2EI dalam kurung LX kuadrat per 6 min X pangkat 4 per 12 plus CIE plus C2. Kita jabarkan V sama dengan W per 24EI dalam kurung 2LX pangkat 3 min X pangkat 4 plus C1X plus C2. Nah, dari sini kita perolehlah persamaan 1.2 dan ini adalah persamaan 1.1. Lalu, hitung nilai konstanta berdasarkan kondisi batas menggunakan persamaan 1.2. Jadi persamaan 1.2 kan ini tadi yang sudah kita hitung tadi. Nah, kita gunakan untuk menghitung kondisi batas. Kita ketahui bahwa X sama dengan 0, P sama dengan 0, maka C2 sama dengan 0. Lalu X sama dengan L, P sama dengan 0, maka diperoleh C1 sama dengan WL pangkat 3 per 24EI.
Lanjut, mengenai persamaan rotasi dan defleksi. Untuk rotasi, substitusikan J1 ke persamaan 1,1. Eta sama dengan dV per dx sama dengan Y per 2EI dalam kurung LX kuadrat per 2 min X pangkat 3 per 3 min WL pangkat 3 per 24EI. Lalu, refleksikan ke persamaan substitusi C1 dan C2 ke persamaan 1,2 menjadi V sama dengan Y per 24EI dalam kurung 2LX pangkat 3 min X pangkat 4 min WL pangkat 3 per 24EIX. Dan step yang terakhir yaitu hitung defleksi pada titik yang ditinjau. Nah, ini titik yang ditinjau ini berada di tengah bentang, maka X sama dengan L per 2. Dengan rumusan theta sama dengan Y per 2EI dalam kurung L per 2 kuadrat per 2. Kenapa di sini menjadi L per 2? Karena di sini sudah dijelaskan bahwa titik yang ditinjau berada di tengah bentang. Dikurangi WL pangkat 3 per 24EI. Dan selanjutnya, dia dijabarkan menjadi W per 2EI L pangkat 3 per 12 dikurangi WL pangkat 3 per 24EI. Sehingga diperoleh hasil defleksi sama dengan 0, yang selanjutnya V sama dengan W per 24EI dalam kurung 2L dalam kurung L per 2 pangkat 3 dikurangi L per 2 pangkat 4 dikurangi WL pangkat 3 per 24EI dikali L per 2. Maka V jika dioperasikan menjadi W per 24EI dalam kurung 3L pangkat 4 per 16 min WL pangkat 3 per 24EI dikalikan L per 2 diperolehlah hasil V sama dengan minus 5 WL pangkat 4 per 384EI seperti itu. Lanjut mengenai contoh soal yang kedua yaitu kalau dua tumpuan sederhana dengan beban terpusat. Jadi jika digambarkan seperti ini kalau dua tumpuan sederhana dengan beban terpusat, ditanya carilah persamaan lanjutan di titik C dan lanjutan maksimal jika diketahui E sama dengan 10 pangkat 10 per meter persegi dan I sama dengan 1,5 dikali 10 pangkat 6 meter pangkat 4. Nah, yang pertama, menghitung reaksi tumpuan dengan rumusan sigma MA sama dengan 0 sama dengan 400 dikali 2 min RB dikali 4 sama dengan 0. Kita masukkan 800 min RB kali 4 sama dengan 0. Min RB dikali 4 sama dengan min 800. Kenapa ini min 800? Jadi dari sisi bagian kiri kita pindah ke ruas kanan. Maka yang di sini positif menjadi di sini negatif. Diperolehlah nilai RB sama dengan 200 Newton. Lalu sigma MB sama dengan 0 dengan rumus min 400 dikali 2 ditambah RA dikali 4 sama dengan 0. Maka menjadi min 800 plus RA dikali 4 sama dengan 0. RA dikali 4 sama dengan 800 dan diperoleh nilai RA 200 Newton. Dan selanjutnya, kontrol gaya-gaya vertikal. Dengan rumusan sigma V sama dengan 0, RA plus RB min P sama dengan 0. Kita masukkan nilai RA dan RB yang sedang kita cari, yaitu 200 ditambah 200 min 400 sama dengan 0. Maka kita peroleh 0 sama dengan 0. Lanjut, kita membuat persamaan momen. Dengan rumusan M sama dengan RA dikali X min 300 dalam kurung X min 2. Sama dengan 100X min 300 dalam kurung X min 2. Lalu, E ini V
kuadrat Y per dx kuadrat sama dengan 100x min 300 dalam kurung X min 2 kuadrat Newton meter. Jika digambarkan seperti ini momen yang terjadi. Nah, yang selanjutnya jarak terhadap momen yang ditinjau. Dapat kita hitung dengan rumusan M sama dengan RAX min 400 dalam kurung X min 2. M sama dengan 200 kali X min 400 dalam kurung X min 2. Diperolehlah EI D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan 200X min 400 dalam kurung X min 2. Lalu, integralkan persamaan momen. Nah, ini kita menghitung integrasi 1. Dengan rumusan EI dy per dx sama dengan integral M dx plus D1. Jadi kita tinggal masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui dengan rumus seperti itu. Maka kita masukkan sama dengan 200 per N plus 1F pangkat N plus 1 sama dengan 400 per 1 plus 1 X min 2 kuadrat plus C1. Kita peroleh nilai 200 per 2 X kuadrat min 200 dalam kurung X min 2 kuadrat plus C1 Newton meter persegi. Diperolehlah hasil 100 X kuadrat min 200 X min 2 persegi atau pangkat 2 plus C1 Newton meter persegi. Lalu, jika kita sudah menghitung integrasi 1, maka kita akan menghitung juga integrasi 2. Langkah selanjutnya yaitu EIY sama dengan 100 per 2 plus 1 X 2 plus 1 min 200 per 2 plus 1 dalam kurung X min 2 dipangkat 3 plus 1 plus C1X plus C2. Maka diperoleh nilai 100 per 3 X pangkat 3 min 200 per 3 dalam kurung X min 2 pangkat 3 plus C1X plus C2 Newton meter pangkat 3. Lalu kita menentukan nilai konstanta C1 dan C2. C1 dan C2 ditentukan dengan kondisi data sebagai berikut. Di titik A, X sama dengan 0, dan lanjutan Y sama dengan 0. Maka kita masukkan 0 sama dengan 100 per 3, 0 pangkat 3, min 200 per 3, dalam kurung 0, min 2 pangkat 3, plus C1X plus C2. Maka C2 sama dengan 0. Dari mana kita bisa mendapatkan ini? Nah, ini setelah kita operasikan, ternyata hasilnya 0, maka C2 sama dengan 0. Lalu kita akan menghitung nilai dari C1 di titik B. Jadi di titik B diketahui bahwa X sama dengan 4 dan Y sama dengan 0. Kita masukkan saja 100 per 3 dalam kurung 4 pangkat 3 min 200 per 3 dalam kurung 4 min 2 pangkat 3 plus C1. Maka jika dioperasikan kita memperoleh nilai 8.533 dikurangi 533 plus 4 kali C1. Nah, setelah kita operasikan seperti ini, diperolehlah nilai C1 sama dengan minus 2000. Lalu nilai dari C1 disubstitusikan ke dalam persamaan lanjutan sehingga menjadi EIY sama dengan 100 per 3 X pangkat 3 min 200 per 3 dalam kurung X min 2 pangkat 3 min 2000 X Newton meter persegi. Lalu kita menghitung lanjutan di titik C dengan X sama dengan 1 yang didapat dari jarak. Maka EIY sama dengan 100 per 3 kita masukkan nilai X sama dengan 1 maka menjadi 100 per 3, 1 pangkat 3 dikurangi 200 per 3 dalam kurung 1 min 2 pangkat 3 min 2000 dikali 1 Newton meter pangkat 3. Diperolehlah hasil minus 19
Newton meter pangkat 3. Dengan memasukkan nilai E dan I, maka diperoleh Y sama dengan, kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui, menjadi hasilnya minus 0,31 meter. Nah, lalu kita menghitung lanjutan maksimal. Misalkan lanjutan maksimum terjadi pada segmen A sampai D, sehingga persamaan lanjutan di atas menjadi EY sama dengan 100/3 X pangkat 3 min 2000X. Jarak lanjutan maksimum dari titik A diperoleh dengan mendiferensialkan persamaan tersebut terhadap X dan membuat turunannya sama dengan 0. Yang dimaksud turunannya sama dengan 0, kita ubah menjadi EI DY per DX sama dengan 0. Lantas kita masukkan 3 dikali 10/3 X pangkat 3 dikurangi 1 min 2000 sama dengan 0. Maka hasilnya menjadi 10X pangkat 2 min 2000. Lalu hasil dari ini 100X pangkat 2 sama dengan 2000 ini kita lanjutkan, kita hilangkan kuadratnya untuk kita mengetahui nilai X. Dan ternyata setelah dioperasikan nilai X adalah 2/5. Dengan demikian, asumsi bahwa lanjutan maksimum terjadi di segmen A sampai D adalah benar karena segmen A sampai D berjarak 2 meter. Maka kita peroleh EIY sama dengan 100/3 X pangkat 3 min 2000X dan nilai X 2/5. Lalu kita menghitung lanjutan maksimal. EIY max atau maksimal sama dengan 100/3 dalam kurung 2/5 pangkat 3 dikurangi 2000 dikali 2/5. Maka kita peroleh nilai minus 5.962,8 Newton meter pangkat 3. Setelah kita menghitung EIY max, kita akan menghitung Y max dengan rumusan Y max sama dengan min 5.962,8 per 10 pangkat 10 dikali 1,5 dikali 10 pangkat min 6. Kita peroleh nilai minus 0,39752 atau bisa kita singkat minus 0,398 meter. Tanda minus menunjukkan bahwa lanjutan ke arah bawah. Nah, selanjutnya contoh soal mengenai balok cantilever 2 segmen dengan beban terpusat dan sudah diketahui bahwa nilai E sama dengan 25.000 MPa, kita konversikan menjadi kilonewton per meter persegi, maka bentuknya menjadi 25 dikali 10 pangkat 6 kilonewton per meter persegi, dengan I sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 3 meter pangkat 4, lalu EI sama dengan 5 dikali 10 pangkat 4 kilonewton meter persegi. Lalu, sesuai step-step yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa langkah pertama adalah gambar kurva elastis balok dan sumbu koordinat arah X sudah digambarkan menjadi seperti ini. Lalu, tentukan kondisi batas. Nah, untuk contoh balok seperti ini, berarti dia berada pada perletakan jepit dan diketahui bahwa X sama dengan 0 dan P sama dengan 0. Lalu hitung gaya dalam momen sebagai fungsi dari X. Nah, untuk 0 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 4 meter, maka diperolehlah MX sama dengan 5X min 20. Lalu selanjutnya mengenai persamaan integrasi ganda. Untuk 0 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 2 meter, maka B kuadrat P per DX kuadrat sama dengan M per 2EI.
Atau jika kita jabarkan menjadi 1 per 2x dalam kurung 5x 10 pangkat min 4 dikali 5x min 20, diperolehlah hasil 10 pangkat min 5 dalam kurung 5x min 20. Lalu kita beranjak pada dv per dx untuk menghitung persamaan 2.1, diperoleh hasil seperti ini. Dan yang selanjutnya untuk yang B sama kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui untuk mengetahui persamaan 2.2. Lalu untuk 2 meter kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 4 meter, sama halnya dengan yang di atas, kita masukkan nilai D kuadrat B per dx dan dijabarkan dm per EI sama dengan 1 per 5 dikali 10 pangkat 4 dalam kurung 5x min 20, diperoleh hasil 10 pangkat min 4 x pangkat 4. Lalu kita menghitung dv dan dx untuk memperoleh persamaan 2.3 seperti ini. Jadi untuk persamaan 2.3 dan perhitungan V. Nah, perhitungan V ini kita fungsikan untuk persamaan 2.4. Jadi modelnya seperti ini. Lalu hitung nilai konstanta berdasarkan kondisi di atas. Di sini kita menginputkan persamaan 2.1 dan hasilnya menjadi theta sama dengan 10 pangkat min 5 dalam kurung 5x kuadrat per 2 min 20x plus C1 dengan kondisi di atas x sama dengan 0, theta sama dengan 0 karena ini berada di peletakan jepit. Lalu persamaan 2.2 V sama dengan 10 pangkat min 3 dalam kurung 5x pangkat 3 per 6 min 10x kuadrat plus C1x plus D2 sama dengan 10 pangkat min 5x pangkat 3 per 6 min 10x pangkat 2 plus C2. Nah, di sini kita sudah mengetahui bahwa nilai C2 sama dengan 0. Lalu untuk kondisi batas di titik B dengan X sama dengan L per 2 sama dengan 2 meter. Jadi untuk panjang keseluruhan ini atau L ini bernilai 4 meter. Lalu untuk menghitung X sama dengan L per 2, jadi setengahnya dari 4 meter, kita peroleh nilai X sama dengan 2 meter. Seperti itu. Lalu kita langsung saja substitusikan ke dalam persamaan 2.1 dengan theta sama dengan 10 pangkat min 5 dalam kurung 5x pangkat 2 per 2 min 20x diperoleh nilai min 3 dikali 10 pangkat 4. Selanjutnya akan sama seperti itu. Kita substitusikan ke dalam persamaan 2.1, ke dalam persamaan 2.3, ke dalam persamaan 2.1 dan seterusnya. Dan ini kita akan mensubstitusikan dengan nilai X yang sudah diketahui. Nilai X yang sudah diketahui adalah 2 meter. Kita masukkan ke dalam persamaan-persamaan ini. Diperolehlah untuk V di persamaan 2.2 sama dengan min 3,33 dikali 10 pangkat 4. Lalu untuk persamaan di 2.4 diperolehlah nilai V minus 6,67 dikali 10 pangkat min 4 plus 2C3 plus C4. Lalu untuk persamaan 2.2 ini sama halnya dengan persamaan 2.4. Seperti itu, maka diperoleh nilai C4 sama dengan min 2,67 dikali 10 pangkat min 4. Lalu kita akan menghitung mengenai persamaan rotasi dan defleksi. Rotasi theta sama dengan 10 pangkat min 5 dalam kurung 5x kuadrat per 2 min 20x. Lalu selanjutnya mengenai defleksi atau V sama dengan 10 pangkat min 5 dalam kurung 5x pangkat 3 per 6 min 10x pangkat 2. Nah, rumus-rumus ini difungsikan untuk 0 kurang dari sama dengan X kurang dari 2 meter. Lalu untuk ini, rotasi theta sama dengan 10 pangkat min 4 dalam kurung X kuadrat per 2 min 4X plus 3. Nah, yang selanjutnya mengenai defleksi, V sama dengan 10 pangkat min 4 dalam kurung X pangkat 3 per 6 min 2x kuadrat plus 3x min 2,67. Nah, untuk rumus ini diberlakukan untuk X 2 meter kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 4 meter. Dan juga digambarkan
untuk persamaan rotasi dan refleksi dengan nilai-nilai tersebut, kita akan peroleh gambar seperti ini. Yang selanjutnya kita akan menghitung defleksi pada titik yang ditinjau. Nah, untuk titik yang ditinjau ini berada di ujung bentang di titik C dengan X sama dengan L sama dengan 4 meter. Jadi ini tambah halnya dengan kita menggunakan L total yaitu 4 meter gitu. Dan halnya dengan tadi yang menggunakan di titik tengah bentang yaitu 2 meter. Nah, di sini kita peroleh rumus theta sama dengan 10 pangkat min 4 dalam kurung 4 kuadrat per 2 min 4 dikali 4 plus 3 diperolehlah nilai theta min 5 dikali 10 pangkat min 4. Lalu V kita masukkan 10 pangkat min 4 di dalam kurung 4 pangkat 3 per 6 min 2 dikali 4 plus 3 dikali 4 min 2,67. Lalu kita peroleh nilai V sama dengan min 1,2 meter. Nah, kita beralih pada soal selanjutnya, yaitu menghitung balok cantilever dengan beban merata penuh. Jadi jika digambarkan balok cantilever dengan beban merata penuh seperti ini, dan ini dengan perhitungan jepit, bukan sendiri dan roll, yaitu yang ditanyakan berapakah besarnya momen pada jarak X. Nah, penyelesaiannya yang pertama, mx sama dengan min setengah X besar dikali X kuadrat. Dengan itu, setelah itu disubstitusikan untuk persamaan sehingga didapatkan EI D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan setengah I besar dikali Pi kecil kuadrat. Persamaan tersebut diintegralkan terhadap X sehingga didapatkan EI DY per DX sama dengan Q besar dikali X pangkat 3 per 6 plus Q1. Dengan meninjau kondisi batas tumpuan Mx terjadi pada X sama dengan L dan pada lokasi tersebut tidak terjadi rotasi dy per dx sama dengan 0. Sehingga persamaan menjadi theta sama dengan X L pangkat 3 per 6 plus C1. Maka C1 diperoleh min L pangkat 3 per 6. Sehingga persamaannya menjadi EI dy per dx sama dengan X pangkat 3 per 6 sama dengan min L pangkat 3 per 6. Lalu persamaan tersebut kemudian diintegralkan terhadap X sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Nah, pada X sama dengan L dan lanjutan Y sama dengan 0 sehingga kita dapatkan nilai C. Untuk perhitungan C kita peroleh theta sama dengan L pangkat 4 per 24 dikali L pangkat 4 per 6 plus C2. Maka kita dapat menghitung nilai C2 sama dengan L pangkat 4 per 8. Dan persamaan tersebut menjadi seperti ini. Lalu pada X sama dengan 0 akan terjadi rotasi maksimal sebesar seperti ini rumus perhitungannya. EI dy per dx sama dengan X pangkat 3 per 6 min L pangkat 3 per 6. Lalu hasil akhirnya menjadi theta B sama dengan min theta 1 pangkat theta I pangkat 3 per 6 ini. Dan lanjutan maksimalnya berbentuk menjadi seperti ini. Lalu yang pada awal tadi sudah dikatakan bahwa untuk menghitung lanjutan ini kita menggunakan dua metode, yaitu metode integral dan metode luasan bidang momen. Kita menginjak pada metode yang kedua, yaitu metode luasan bidang momen. Nah, untuk metode luasan bidang momen sudut lentur dapat dihitung dengan theta sama dengan 1 per EI pangkat 2. Nah, ini untuk menghitung luasan bidang momen blok AB. Lalu lenturan dapat kita hitung dengan rumus B min B aksen sama dengan 1 per EI pangkat 2 X bar. Nah, ini untuk menghitung luasan bidang momen blok AB. Nah, ini adalah balok lentur dan diagram bidang momen. Seperti ini adalah gambarannya. Dengan keterangan
A1 min B1 min B2 min A2 merupakan luasan bidang momen elemen balok Mn sama dengan DS. Lalu 0 merupakan pusat kelengkungan Mn. R adalah jari-jari kelengkungan Mn. D0 merupakan sudut yang dibentuk oleh garis singgung DM dan DN. Lalu dari pembahasan terdahulu telah dibuktikan bahwa d theta sama dengan 1/RDS sama dengan M/EI kuadrat DS. Nah, elemen kecil DS sama dengan DX sehingga d theta sama dengan M/EI kuadrat DX. Nah, lalu bila DX dijalankan dari A sampai B, diperoleh sudut antara garis singgung di A dan di B. Makanya saya menjadi I/EI kuadrat integral AB MdQ, di mana integral AB MdQ merupakan luasan bidang momen jok AB. Nah, jadi seperti ini model-model mengenai metode luasan momen seperti itu. Nah, kita langsung saja pada rumus-rumus yang akan kita gunakan dalam metode momen area ini. Nah, teorema 1 mengenai rotasi didapatkan rumus Si BIA sama dengan integral AB M/EI dx. BIA sama dengan luasan kurva M/EI. Teorema 2 mengenai defleksi. TBIA sama dengan X bar integral AB M/EI dx. Lalu TBIA X bar X, di mana luas di bawah kurva M/EI. Lalu mengenai tahapan perhitungan defleksi metode momen area. Yang pertama sama halnya dengan yang di integral ganda tadi, kita harus menggambar kurva elastis balok seperti ini. Lalu gambar diagram momen Y. Pada integral ganda tadi kita juga seperti itu, menghitung luasan momen. Nah, di sini kita harus menggambar dahulu bagaimana gambar diagram momen. Lalu gambar diagram M/EI. Dan tentukan acuan dan titik yang akan dicari rotasi dan defleksinya. Kita harus tentukan titik mana nih yang akan kita cari. Nah, terus untuk rumus metode momen area. Theta B per A sama dengan integral AB M/EI dx. Dan TB per A sama dengan X bar integral AB M/EI dx. Lalu hitung rotasi atau defleksi yang akan kita cari. Nah, mungkin kalau hanya contoh tahapan perhitungan saja kurang aktual jika tidak terdapat contoh-contoh soal. Nah, ini adalah contoh soal yang pertama dengan kasus balok cantilever 2 segmen dengan beban terpusat. Dan sudah diketahui EIAB sama dengan 2EI dibagi EIBC sama dengan EI. Dengan E sama dengan 25.000 MPa megapascal kita konversikan menjadi 25 dikali 10 pangkat 6 kilonewton per meter persegi. Dengan I sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 3 meter pangkat 4 dan EI 5 dikali 10 pangkat 4 kilonewton meter persegi. Nah, sesuai dengan tahapan perhitungan di atas, kita yang pertama harus gambar kurva elastis terlebih dahulu. Lalu setelah kita sudah gambar, maka gambar diagram momen, dan yang selanjutnya kita akan menggambar diagram M/EI. Jadi seperti ini untuk gambarannya mengenai diagram. Nah, langkah selanjutnya tentukan titik acuan dan titik yang akan dicari rotasi dan defleksinya. Nah, kita akan mencari rotasi di titik C berada di sini, dan defleksi di titik D. Nah, kita langsung masuk di rumus metode momen area. Nah, dari gambar ini kita harus menggolongkan dari luas 1, luas 2, dan luas 3. Dari situ juga kita sudah menggolongkan ini masuk luasan yang mana, kita dapat menghitung luas-luas seperti ini. Nah, setelah kita menghitung luas 1, luas 2, dan luas 3, kita dapat mencari theta C per A sama dengan luas 1 plus luas 2 plus luas 3.
Setelah sudah diketahui, kita akan menghitung titik berat dengan rumus X bar 1 sama dengan 2 per 3 dikali 2 plus 2 diperoleh 10 per 3 meter. Lalu X bar 2 sama dengan 1 plus 2 sama dengan 3 meter. Dan X bar 3 sama dengan 2 per 3 dikali 2 sama dengan 4 per 3 meter. Nah, kita langsung masukkan nilai-nilai X bar 1, X bar 2, dan X bar 3 yang sudah kita cari di sini di perhitungan titik berat ke rumus TC per A. Diperolehlah nilai min 1,2 dikali 10 pangkat 3 meter. Lalu kita akan menghitung rotasi atau defleksi di titik yang dicari. Nah, kita mencari di ujung bentang, yaitu di titik C. Nah, kita tadi sudah mengetahui mengenai persamaan 1 dan persamaan 2, langsung saja kita masukkan ke dalam sini. Nah, diperolehlah hasil delta C dan delta C seperti ini. Nah, lanjut mengenai contoh soal balok cantilever dengan beban merata penuh. Dengan kasus soal diketahui balok cantilever dengan beban merata seperti gambar, hitunglah sudut kemiringan defleksi rotasi di titik B dan C, theta B dan theta C, serta defleksi di titik B dan C, delta B dan delta C dengan metode luasan momen. Jadi seperti ini gambarannya. Nah, lalu kita menghitung sudut defleksi yang dibuat oleh garis lingkung di titik A dan B dengan rumus tan sepertiga L dikali Q dikali L pangkat 2 per 2 EI. Nah, diperoleh hasil Q L pangkat 3 per 8 EI. Lalu kita menghitung sudut defleksi yang dibuat oleh garis lingkung di titik A dan C sama dengan luas diagram momen reduksi dari A ke C. Maka kita masukkan sepertiga dikali seperdua L dikali 3 QL pangkat 2 per 8 EI plus setengah L QL pangkat 2 per 8 EI. Diperoleh hasil akhir QL pangkat 3 per 8 EI. Yang selanjutnya kita menghitung jarak yang dibuat oleh garis singgung di titik A dan C. Sama halnya dengan statis momen, bidang momen reduksi dari A ke C terhadap C. Nah, kita peroleh rumusan Q L pangkat 3 per 16 EI dikali 3 per 4 dikali setengah L plus Q L pangkat 3 per 16 EI dikali setengah L. Nah, kita peroleh hasil akhir 5 Q L pangkat 4 per 128 EI. Kasus selanjutnya, kita akan menghitung balok pada tumpuan sederhana dengan beban merata penuh. Jadi sudah diketahui L total sama dengan 10 meter dan Q sama dengan 20 kN per meter. Nah, balok sederhana dengan bentang 10 meter dibebani dengan terbagi rata sepanjang balok sebesar Q sama dengan 20 kN per meter. Hitungan lanjutan yang terjadi apabila modulus elastisitas diketahui sebesar 20.000 megapascal dan IX sebesar 100.000 cm pangkat 4. Kita langsung saja menghitung W sama dengan Q kali L sama dengan 20 dikali 10 sama dengan 200 kN per meter persegi. Lalu perhitungan RARG sama dengan W per 2 sama dengan 200 per 2 sama dengan 100 T. Dan karena beban simetris, maka reaksi pada tumpuan A dan C adalah sama. Kita menghitung selanjutnya menghitung MA sama dengan RA kali X, min Q kali X kali X per 2. Kita masukkan nilai-nilainya sama dengan 100 dikali 5, min 20 dikali 5, dalam kurung 5 per 2 diperoleh hasil 250. Lalu kita menghitung Mmax dengan rumusan Q L pangkat 3 per 8, kita masukkan 20 dikali 10 pangkat 2 per 8, diperolehlah hasil 250. Jadi jika digambarkan, model ditanya seperti ini. Nah, lalu untuk E sama dengan 20 dikali 10 pangkat 4, dan I sama dengan 10 kali 10 pangkat 4. Langsung saja kita kalikan 250 dikali 20 dikali 10 pangkat 4 dikali 10 dikali 10 pangkat 4 dengan nilai akhir 5 dikali 10 pangkat 13. Lanjut, balok pada tumpuan sederhana dengan beban terpusat. Ini adalah contoh balok pada tumpuan sederhana dengan beban terpusat dan L total sama dengan 10 meter. P sama dengan atau bebannya sama dengan 100 kN. Kita langsung menghitung RARG
Dengan rumus P per 2 sama dengan 100 per 2 sama dengan 50 kilonewton, dan Mx Ra dikali 5 sama dengan 50 dikali 5 sama dengan 250 kilonewton meter. Sudah diketahui bahwa Mx 250 kilonewton meter. Nah, menjadi Q sama dengan 250 kilonewton meter, sehingga beban menjadi delta. Nah, kita akan menggambarkan, nah, jadi gambarannya seperti ini. Nah, untuk W sama dengan setengah Q dikali 10, sama dengan 0,5 dikali 250 dikali 10, diperolehlah nilai W 1250 kilonewton meter persegi. Nah, akibat bebanan tersebut sehingga didapat W sama dengan 1250. RARB sama dengan setengah W, yaitu setengah dari 1250 sama dengan 625. Lalu hitung kembali momen maksimum akibat pembebanan. Misal Q sama dengan 50X dan W sama dengan 25X pangkat 2. Sehingga MX sama dengan RAX. W per sepertiga X. Nah, diperoleh itu 625 min 25 per 3x pangkat 3. Momen maksimum tentunya berada pada tengah bentang. Bentang X min 5 karena beban yang simetris, sehingga Mx sama dengan 2083,33 kN meter pangkat 3. Nah, seperti ini adalah gambar lanjutannya. Baik, tidak terasa semua materi-materi ini telah saya bahas. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.